Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fabian Pasadena 17. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai kilas balik Microsoft Word, evolusi sebuah icon pengolah kata. Baik, ini lanjutan dari yang kemarin. Nah, di sini oke, selamat datang kembali ya di channel ini dan juga tutorial mengenai Microsoft Word. Nah, di sini mari kita sedikit telusuri sejarah mengenai Microsoft Word. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang sudah mengubah cara kita dalam bekerja, yang dimana tadinya itu kita bekerja mungkin melalui surel ya, dengan menulis, lalu berpindah ke ketik gitu ya, ke mesin tik, lalu kita ke aplikasi Microsoft Word yang bekerja secara digital di komputer. Nah, kita akan melihat bagaimana Word ini menjadi icon pengolah kata. Untuk kelahiran multitools Word ini awal mulanya yang sederhana tuh, awal mula dia pembuatan Microsoft Word itu ada di tahun 1983 sampai 1987. Awalnya 1983 gitu ya. Di sini merupakan peluncuran pertama dari Microsoft Multitool Word itu diadakan. Nah, untuk platformnya sendiri itu di Xenix dan Microsoft DOS atau MS-DOS. Nah, ini Multitool Word. Nama ini mencerminkan filosofi awal pengembangan. Word dirancang sebagai alat yang serbaguna. Di tahun 1985 ini mulai merambah ke Apple Macintosh. Di sini Word hadir untuk Apple Macintosh. Ini memperluas jangkauan dari si Microsoft Word ini. Lalu Word untuk Windows itu dimulai di era 1989 sampai 1995. Nah, di sini pada awalnya 1989 Word itu mulai diluncurkan untuk Windows. Nah, Microsoft Word untuk Windows ini dirilis merupakan langkah besar ya ke depannya, karena kita tahu sendiri di zaman sekarang Windows itu merupakan operating system yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Lalu terutama di Indonesia gitu ya, itu masih banyak menggunakan Windows. Lalu untuk antarmuka grafisnya, Windows memberikan antarmuka yang lebih baik. Word juga menjadi lebih mudah digunakan. Untuk fitur-fitur pentingnya itu ada WYG gitu ya. Dan penggunaan ribbon pertama kali hadir. Ini mengubah cara orang berinteraksi dengan dokumen. Nah, ini merupakan tools-tools ya yang ada di dalam Microsoft Word ini, yang WYG gitu ya. Ini WYG itu maksudnya dalam Microsoft Word adalah what you see is what you get. Itu ya. What you see is what you get itu dalam dokumen di Microsoft Word gitu. Dan penggunaan ribbon. Jadi untuk WYG ini adalah what you see is what you get. Baik. Lalu selanjutnya Microsoft Office, integrasi dan pertumbuhan. Nah, di sini di tahun 1995 sampai 2003. Di sini bagian dari Microsoft Office. Nah, Word menjadi bagian dari Microsoft Office. Nah, integrasi dengan Excel dan PowerPoint. Fungsionalitas itu akan meningkat. Nah, integrasi meningkatkan fungsionalitas Word-nya itu mulai ditingkatkan kembali. Nah, di sini
pengguna itu bisa melakukan lebih banyak hal ya di dalam Microsoft Word. Lalu fitur-fitur barunya itu ada autocorrect, pemeriksaan tata bahasa, dan juga insert gambar gitu ya. Untuk gambar itu mulai hadir. Nah, untuk Word modern sendiri ada fitur kolaborasi dan online. Itu di tahun 2003 sampai 2016. Evolusi antarmukanya yaitu ada 2003, 2007, 2010, 2013 dan 2016 itu hadir dengan antarmuka yang baru. Lalu kolaborasinya menjadi sangat penting ya. Jadi fitur track change itu mulai diperkenalkan. Integrasi cloud, ini integrasi dengan OneDrive memungkinkan akses dokumen dari mana saja. Nah, Microsoft Word saat ini ada cloud dan kecerdasan buatan atau AI gitu ya. Itu mulai dari 2016 sampai sekarang. Nah, terus ada juga di sini Microsoft 365. Word menjadi bagian dari Microsoft 365. Untuk 365 sendiri itu ada sistem berlangganan gitu ya. Jadi ada bisa bulanan, per 3 bulan, 6 bulan, bahkan tahunan gitu ya. Jadi ada berlangganan dan pembaruan berkelanjutan. Nah, kecerdasan buatan di sini terdapat AI untuk meningkatkan fitur dikte dan juga terjemahan. Lalu aksesibilitasnya itu fokus pada aksesibilitas dan juga inklusivitas. Untuk dampaknya sendiri, Microsoft pada dunia itu yang pertama mengubah cara menulis. Di sini Word telah mengubah cara kita menulis dan mengedit yang biasanya tulis tangan atau ketik menjadi digital dan juga lebih mudah gitu ya, tidak jahat kertas, karena kalau misalkan salah itu tinggal di backspace atau di delete gitu ya, tinggal dilanjut lagi. Lalu dampak pada bisnisnya ini dampak besar pada pendidikan ya, bisnis dan kehidupan pribadi. Lalu bisa digunakan di mana saja, contoh penggunaan dari buku hingga laporan bisnis. Untuk kesimpulannya, warisan abadi Microsoft Word itu merupakan perjalanan panjang tadi ya, perjalanan panjang dari 1800-an sampai sekarang 2025 gitu ya. Dari awal yang tadinya sederhana menjadi alat yang canggih, dan Word itu terus akan melakukan evolusi ya ke depannya demi memudahkan manusia dalam bekerja. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan Word pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.